Assalamualaikum teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai rekonsiliasi fiskal, macam deductible expense, macam non-deductible expense, dan konsep laba rugi. Kami dari kelompok 6 dengan anggota 1. Saya, Agnes Dwi Rositawati. 2. Anastasia Salsabila. 3. Aulia Septiani Astuti. 4. Citra Amalia Wulandari. Dan 5. Dini Haryanti Ramadhani. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan atau PPh bagi wajib pajak badan serta wajib pajak orang pribadi atau yang menggunakan pembukuan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal guna menghasilkan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan karena adanya perbedaan perhitungan, khususnya pada laba menurut akuntansi atau komersial dengan laba menurut perpajakan atau fiskal. Laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak, sedangkan laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta. Penyebab terjadinya perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yaitu terdapat perbedaan prinsip, prosedur, dan metode akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Untuk lebih lengkapnya, penyebab terjadinya koreksi pada fiskal itu dibedakan menjadi dua, yaitu adanya perbedaan tentang waktu dan yang kedua, munculnya beda tetap. Yang pertama, adanya perbedaan tentang waktu. Dalam melakukan pencatatan keuangan, sering terjadi adanya beda pada waktu dalam pemasukan penghasilan. Dalam catatan berbasis kas, di periode catatan keuangan yang sudah lampau, seperti catatan keuangan yang sudah lebih dari 1 tahun. Penyebab yang terjadi dengan timbulnya beda waktu ini juga dikarenakan lambatnya penagihan piutang maupun terjadinya laba yang menyusut. Yang kedua, munculnya beda tetap. Pada kemunculan beda tetap, yaitu kondisi yang terjadi saat ditemukannya transaksi perusahaan dan transaksi tersebut merupakan standar wajib pajak bagi perusahaan. Misalnya saja terdapat sumbangan untuk perusahaan, artinya hal tersebut merupakan penghasilan yang diperoleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis koreksi rekonsiliasi fiskal. Ada 2 jenis koreksi rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, koreksi fiskal positif dan yang kedua, koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan penambahan penghasilan kena pajak serta pajak penghasilan yang terutang. Koreksi fiskal positif terjadi apabila menurut fiskal laba menambah. Koreksi fiskal biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut ini. Yang pertama, beban yang tidak diakui oleh pajak. Yang kedua, penyusutan komersial lebih besar daripada penyusutan fiskal. Yang ketiga, amortisasi komersial lebih besar daripada penyusutan fiskal. Dan yang terakhir, yang keempat, penyusutan fiskal positif lainnya. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak serta pajak penghasilan yang terutang. Koreksi fiskal negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi fiskal besarnya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut ini. Yang pertama, penghasilan tidak termasuk objek pajak. Yang kedua,
penghasilan dikenakan pajak penghasilan final. Yang ketiga, penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. Yang keempat, amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal. Yang kelima atau yang terakhir, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Koreksi fiskal positif yaitu menambah pendapatan dan mengurangi beban. Contohnya, pendapatan sebesar 5 juta rupiah. Koreksi negatifnya 1 juta rupiah. Maka hasil fiskalnya yaitu 4 juta rupiah. Koreksi fiskal negatif yaitu mengurangi pendapatan dan menambah beban. Contohnya, beban sebesar 1 juta rupiah dan koreksi positifnya 200.000 rupiah. Maka hasil fiskalnya yaitu 800.000 rupiah. Langkah-langkah. Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk melakukan rekonsiliasi fiskal antara lain, langkah yang pertama, mengenal terlebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Langkah yang kedua, menganalisa elemen-elemen penyesuaian guna menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Langkah yang ketiga, menyesuaikan atau mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Dan langkah yang keempat, menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Deductible expenses. Deductible expenses adalah biaya-biaya yang dapat dikurangkan yang digunakan sebagai pengurang pajak. Biaya-biaya ini yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat digolongkan menjadi biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun, misalnya gaji, dan biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, misalnya penyusutan. Non-deductible expenses. Non-deductible expense adalah biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak. Biaya-biaya yang tidak berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kegiatan mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan, maka tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Macam-macam deductible expense diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat 1, yang dapat dimaksudkan sebagai deductible expense antara lain 1. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau 3M, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan, atau jasa yang termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya yang lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian dari selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Selanjutnya, yang kedelapan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagihkan yang memenuhi persyaratan ketentuan perpajakan yaitu A. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, B. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri, atau
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau BUPLN, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. C. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Dan D. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Yang kesembilan, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-10, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-11, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Yang ke-13, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai non-deductible expense, yang termasuk dalam non-deductible expense berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9, yaitu yang pertama pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua, biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, dan anggota. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Yang keempat, pemberian natura atau kenikmatan. Yang kelima, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang keenam, harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan. Yang ketujuh, pajak penghasilan. Yang kedelapan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi. Yang kesembilan, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang ke-10, sanksi administrasi perpajakan atau denda perpajakan. Yang ke-11, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final dan atau dikenakan pajak berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan norma perhitungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya yaitu laba rugi fiskal. Laba fiskal atau yang disebut dengan penghasilan kena pajak atau taxable income merupakan selisih yang didapat dari penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dalam pelaporan keuangan perusahaan, khususnya laporan laba rugi, terdapat laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Kedua laporan laba rugi tersebut memiliki perbedaan yang dikarenakan adanya perbedaan pengakuan tentang pendapatan ataupun biaya menurut kebijakan perusahaan yang menggunakan prinsip akuntansi berlaku umum dengan pihak Ditjen Pajak selaku fiskus yang mewakili negara, sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, di mana ada pendapatan ataupun biaya yang diakui sebagai pendapatan atau biaya oleh perusahaan, tetapi tidak diakui oleh Ditjen Pajak. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal secara umum, yaitu laporan keuangan komersial disusun berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang bersifat netral atau tidak memihak. Sedangkan laporan keuangan fiskal merupakan informasi akuntansi yang dibuat untuk kepentingan perpajakan. Penyajiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya. Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang dibuat untuk kepentingan perpajakan yang mengacu pada semua peraturan perpajakan.
Laporan keuangan fiskal mencakup neraca fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dan ikhtisar kewajiban pajak. Perbedaan laporan laba rugi fiskal dan komersial. Perbedaan mendasar antara konsep laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial terdapat pada yang pertama, konsep penghasilan. Menurut IAI, penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi. Kenaikan tersebut dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Konsep penghasilan dari sudut pandang fiskal tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi, yaitu segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia atau luar Indonesia, yang telah dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dalam bentuk apapun. Fiskal membagi penghasilan menjadi 3 kelompok yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 tentang pajak penghasilan, yaitu penghasilan dengan objek pajak penghasilan, penghasilan yang dipotong pajak penghasilan final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan. Pengelompokan penghasilan tersebut akan mengakibatkan adanya perbedaan mengenai konsep penghasilan antara SAK dan fiskal. Yang kedua adalah konsep beban. Menurut IAI, beban memiliki arti penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau adanya kewajiban sehingga membuat turunnya ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Sedangkan menurut fiskal, beban merupakan biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan yang berkaitan langsung dengan perolehan penghasilan. Yang ketiga adalah konsep penyusutan. Perbedaan utamanya terletak pada penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang sedang digunakan. Akuntansi menetapkan bahwa umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya. Meskipun dalam menentukan umur tidak terlepas dari tafsiran keadilan atau judgment. Akuntansi komersial memiliki beberapa metode penyusutan, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit. Sementara itu, pada akuntansi fiskal dengan merujuk ketentuan perpajakan hanya menetapkan 2 metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 tentang pajak penghasilan, yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten. Kemudian, aktiva atau harta berwujud dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat. Berikutnya adalah tahapan yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk mendapatkan laba rugi pajak atau laba rugi fiskal atau laba kena pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan laporan laba rugi komersial. Laporan laba rugi komersial disusun dengan dasar standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Laporan laba rugi komersial disusun dengan tahapan. Yang pertama, pengumpulan bukti pendukung pos-pos yang harus ada dalam laporan laba rugi komersial. Kedua, pembuatan jurnal-jurnal sesuai dengan bukti pendukung yang telah terkumpul serta pos-pos yang ada dalam laporan laba rugi komersial. Ketiga, pembuatan buku besar yang berfungsi untuk bukti pendukung dan pos-pos yang ada dalam laporan laba rugi komersial. Keempat, pembuatan laporan laba rugi komersial. Kedua, penyusunan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal disusun dengan susunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. Koreksi fiskal terdiri atas yang pertama, koreksi fiskal positif, yaitu koreksi pajak yang membuat bertambahnya laba kena pajak, dan kedua, koreksi fiskal negatif, yaitu koreksi pajak yang mengakibatkan laba kena pajak menjadi semakin berkurang.
Koreksi fiskal disusun menggunakan alur sebagai berikut. Yang pertama, cari tahu apakah ada koreksi fiskal dari peredaran usaha dan pendapatan luar usaha dengan cara mencocokkannya dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, cari tahu apakah ada koreksi fiskal dari harga pokok penjualan, biaya administrasi dan umum serta biaya luar usaha dengan cara mencocokkannya dengan pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Ketiga, lalu susun laporan laba rugi pajak atau laba kena pajak atau laba rugi fiskal. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan apabila masih ada yang kurang jelas, teman-teman bisa bertanya pada forum diskusi yang telah disediakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.